Dari hasil lab dan USG dokter yang pertama awal memvonis saya terinfeksi virus tokso, kemudian saya berikhtiar, dikatakan kalau janin saya tidak berkembang. Ternyata setelah saya mengikuti konsultasi dan arahan dari dokter Juanda, inilah hasil yang didapat saya. Ada perasaan lega sih ya. Yang pertama sih mungkin ngerasanya tadinya tuh cuma kayak yang aduh sakit kayak gini gitu kan, bisa hamil lagi, bisa hamil nggak ya, soalnya 2 kali nih keguguran gitu kan. Terus ternyata tadi dengar banyak juga yang sama. Kami dinyatakan hamil kembali di usia 5 minggu, namun di usia 12 minggu juga atau 3 bulan kami mengalami keguguran kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani, dan saya sekarang berada di kantor pusat Apotek Terapi Indonesia. Dan di belakang saya ya ada botol-botol obat herbal Apotek Terapi Indonesia. Nah, ini dia nih obat-obat yang sudah sejak 25 tahun ya mengobati infeksi TORCH. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum tahu apa itu AKTI ya, AKTI itu merupakan Apotek Terapi Indonesia, pengobatan herbal yang fokus pada infeksi TORCH. Nah, TORCH itu merupakan gabungan dari virus dan parasit yang terdiri dari tokso, rubella, TBC, dan herpes yang bisa menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, dan juga bisa menyerang pada persyaratan manusia seperti otak dan mata misalnya. Nah, TORCH ini selain menyerang pada ibu hamil, kan seringnya kan katanya pada ibu hamil, bisa juga nih pada laki-laki, perempuan yang juga bisa, mulai dari usia balita hingga lansia pun bisa terinfeksi TORCH. Nah, jadi jangan salah bahwa biasanya katanya kan TORCH itu biasa sering menyerang pada ibu hamil, tapi ternyata bisa juga loh menyerang pada laki-laki atau bisa juga pada anak-anak maupun usia lanjut. Nah, seperti biasa pada episode sebelumnya kan saya sering memberikan cerita-cerita pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Dan kali ini saya juga akan memberikan cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian juga bisa termotivasi dengan melihat cerita yang akan saya tampilkan. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian juga bisa terbebas dari permasalahan ini. Maka dari itu yuk kita simak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk proses hamilnya sih tidak begitu lama, begitu tahun perbedaan 2 tahun dari anak pertama saya langsung mengandung ini Natasha, cuma langsung divonis sama dokter bayinya tidak berkembang. Setelah itu dokter menyarankan saya untuk berobat atau konsultasi dengan dokter Juanda. Dan sebetulnya waktu itu ada seminar di Surabaya, saya datang ke Surabaya dan mengikuti seminar beliau. Saya ikuti petunjuk dan arahan dari dokter Juanda, kemudian minum obatnya. Alhamdulillah setelah dicek, kemudian anak saya bisa berkembang. Ya, sebagai seorang ibu sedih ya Pak, pastinya. Pasti sangat sedih mendengar bayinya tidak berkembang. Tapi saya aku yakin Allah itu maha kuasa, semuanya sesuatu itu dari Allah. Karena itu saya tetap berusaha mencari alternatif terbaik selain dari dokter.
Dan kebetulan saya tipe orang yang tidak sepenuhnya percaya dengan vonis satu dokter, jadi saya ambil second opinion dokter lain. Jadi seperti itu. Ya, dari hasil lab dan USG dokter yang pertama awal memvonis saya terinfeksi virus Toxo, kemudian saya berikhtiar, dikatakan kalau janin saya tidak berkembang. Ternyata setelah saya mengikuti konsultasi dan arahan dari Dr. Juanda, inilah hasil yang didapat saya. Anak saya bisa hidup selama 19 tahun dengan alhamdulillah pun IPK-nya juga tinggi seperti yang diberitakan sama Dr. Juanda. Dokter saya juga berkurang dan ini hasilnya. Kalau diungkapkan dengan kata-kata susah ya Pak. Seorang ibu yang divonis anaknya kemungkinan tidak akan hidup, tidak berkembang, tiba-tiba dengan keyakinan yang kuat dan positif tinggal kepada Allah, ternyata bayi saya sehat. Bahkan setelah melihat hasil sekarang, saya juga membesarkan anak saya sendiri. Saya lepas dari suami, maka saya bercerai. Tapi alhamdulillah dengan kehendak Allah pula anak saya bisa seperti ini. Bagi masyarakat umum atau masyarakat awam yang memang kita tidak mengetahui ilmu kedokteran atau apapun, ketika kita divonis dengan salah satu dokter, tolong jangan mudah percaya. Bukan berarti kita tidak menghargai atau tidak menghargai ilmu kedokteran, tapi kita harus yakin kalau ada alternatif yang lain. Dan kita tidak boleh percaya dengan satu vonis, tapi kita harus mengambil second opinion yang lain. Diusahakan pertama kali adalah konsultasi dengan beberapa dokter. Dari ketika dokter itu, dari beberapa dokter yang kita temui, kita akan bisa melihat dari perbedaan alasan yang dokter berikan kepada kita. Disitulah kita harusnya sebagai masyarakat awam harus bisa berpikir, pasti ada sesuatu dalam diri kita. Entah itu apa, harus kita cari tahu. Dan tidak ada salahnya kita mencari alternatif yang lain yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Yang penting tetap berusaha dan berdoa dan hakul yakin dengan kuasa Allah. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru selesai mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh Bapak Insinyur Haji Juanda, yaitu tentang pengobatan TORCH. Saya dapat info ini dari kebetulan mertua itu punya temannya pernah ikut pengobatan di sini gitu, dan alhamdulillah berhasil. Dan saya di sini karena emang sudah 2 kali keguguran dan terakhir itu disarankan untuk cek lab, ternyata ada positif TORCH ya, terutama di rubella dan CMV. Nah akhirnya atas rekomendasi itu saya datang ke sini dan alhamdulillah tadi sudah mendengarkan seminarnya, banyak masukan. Semoga dari usaha saya ikhtiar ini membuahkan hasil. Saya bagi teman-teman yang mengalami masalah juga seperti saya, TORCH, mungkin bisa ikut juga ke sini, ikut seminarnya aja dulu. Alhamdulillah banyak ilmunya. Ada perasaan lega sih ya. Yang pertama sih mungkin ngerasanya tadinya tuh cuma kayak aduh sakit kayak gini gitu kan, bisa hamil lagi, bisa hamil nggak ya, soalnya 2 kali nih keguguran gitu kan. Terus ternyata tadi dengar banyak juga yang sama, terus kebetulan juga kan tadi barengan sama yang lain, ada yang sampai beberapa tahun belum hamil ya kayak gitu. Jadi ya positif aja insya Allah gitu, mungkin ini jalannya. Saya sih berharap dari sini usaha saya bisa membuahkan hasil gitu aja sih. Paling ya udah insya Allah yakin setelah tadi mendengarkan seminar, jadi kayak yang ada masalahnya tuh di sini ya gitu, kayak gitu sih. Ternyata maksudnya ini tuh bisa disembuhkan, karena kan sebelum-sebelumnya ada juga artikel yang saya baca ini tuh belum ada obatnya gitu kan. Jadi ada perasaan tuh yang was-was, aduh bisa nggak nih ya hamil lagi gitu kan, kayak gitu. Dengan tadi saya sudah mendengarkan seminar, untuk teman-teman atau yang sama seperti saya yang mengalami TORCH, insya Allah di sini kita ada solusinya, karena bukan 1-2 orang yang sudah menjalani
terapi Aquatis ini, dan itu udah banyak gitu ya, dan hampir di semua cabang di Indonesia gitu. Jadi saya juga berharap di sini bisa sembuh, terus bisa memiliki anak. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami saya namanya Mahmud Almandi, ini putri kami kebetulan namanya Anu Marwa Almandi. Asal saya dari Bogor. Saya 2016 itu menikah, 2017 dinyatakan hamil. Namun saat usia kandungan 3 bulan ternyata kami keguguran. Saya keguguran dikarenakan kata dokter janin tidak berkembang. Kemudian saya program hamil lagi di akhir 2017. Namun dokter menyarankan untuk tes TORCH terlebih dahulu. Ternyata pas hasil lab keluar, kami dinyatakan hamil kembali di usia 5 minggu. Namun di usia 12 minggu juga atau 3 bulan kami mengalami keguguran kembali. Sempat berobat di dokter, minum antioksidan, antivirus, semuanya. Namun setelah perjalanan pengobatan kami, dokter menyatakan sebenarnya tos ini tidak ada obatnya. Sempat putus asa, namun alhamdulillah Februari 2 kami ketemu dengan sahabat ya, yang tidak sengaja. Kemudian sahabat kami sebelumnya kakaknya juga mengalami hal sama, berobat di Haji Juanda. Terus kemudian dia juga berobat di Haji Juanda, alhamdulillah berhasil. Dan kami mencoba di 2018 kami berobat di Haji Juanda, Pak Juanda dibantu 6 bulan pengobatan, suami istri 3 bulan suami istri, kemudian saya lanjut sendirian. Kemudian tes lab kembali, alhamdulillah hasilnya negatif, kami program hamil kembali. Dan ini kehamilan ketiga saya, dan ini anak saya sekarang umur 10 bulan. Alhamdulillah anak kami sehat dari awal lahir ya, alhamdulillah tidak pernah mengalami sakit demam atau apapun gitu. Ini kami juga masih konsumsi, anak kami masih konsumsi dari awal lahir sampai sekarang. Dan hasil dari konsumsi itu perkembangannya cepat ya, pintar dan lebih tangkap daripada usia-usia anak seumurnya. Alhamdulillah perasaan kami sangat senang, sangat bahagia, dan kami bisa sharing kepada teman-teman yang juga mengalami hal sama, keguguran berkali-kali atau memang belum diberi keturunan setelah beberapa tahun. Dan alhamdulillah juga banyak teman kami yang akhirnya berhasil berobat di Juanda ini. Terima kasih. Untuk saudara-saudara saya yang di seluruh Indonesia, jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih. Sekalipun sekarang memang sedang mengalami ujian kena sakit TORCH, tetaplah berusaha. Insya Allah ini bukti dari ikhtiar kami, ini bukti dari usaha kami setelah berobat di Haji Juanda. Ya, bagaimana pemirsa, tadi sudah menyimak ya cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi. Nah, tadi kan saya nunjukin ya botol-botol yang ada di belakang ya kan. Nah, di belakang saya juga banyak data-data pasien yang mulai dari tahun 2000-an. Gak cuma ini aja loh, banyak banget nih di bawah-bawah saya juga nih, di lemari-lemari juga banyak banget data pasien. Ini baru di Bogor ya. Dan di cabang-cabang lain juga banyak ya, mulai dari Sabang hingga Pulau Sulawesi ya. Dan orang Papua pun biasanya berobatnya terdekat itu ke Makassar ya. Jadi cabang Aquatherapy Indonesia ini sudah ada hampir 25 cabang. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk mengikuti program pengobatan kami, bisa mengikuti dengan cara mendaftarkan diri, menghubungi kontak person atau nomor pusat yang sudah ditayangkan di layar gadget Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apabila ternyata kotaknya tidak ada ya, tidak ada di kota cabang terdekat, bisa
menghubungi dan tanyakan bagaimana cara mendapatkan atau mengikuti program kami. Nah, semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan channel ini kepada kerabat dan teman Bapak Ibu sekalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.